Hai semuanya, aku Nurami Umi, selamat datang di channelku. Kali ini seperti di judulnya kita akan membahas sebuah tinted sunscreen produk lokal yang baru datang, baru rilis, ya udah sebulan kali ya. Jadi di sini namanya BLP kolaborasi dengan Avoskin SPF 50 PA++++. Ini multipurpose tinted sunscreen. Aku ambil shade yang beige atau beige. Kalau nggak salah mereka tuh ngeluarin 4 atau 5 shade gitu yang semuanya itu ada yellow undertone atau cocok buat warm undertone dan olive kayak aku. Ininya cocok untuk warna kulit orang Indonesia kebanyakan ya. Jadi ini tuh aku udah pakai selama beberapa hari dan aku akan share sekalian, aku tunjukin ke kalian apa yang aku suka dari ini dan apa yang gak aku suka. Dan tentu saja setiap produk itu ada plus minusnya, nanti aku akan jelasin di akhir video. Di sini dia klaimnya non-comedogenic, dia udah dermatologi tested, bisa cocok untuk semua jenis kulit, dia bisa untuk acne care juga, menghidrasi, mengontrol minyak, dan ada niacinamide, ada squalene oil, ada centella asiatica, dan juga ada BHA-nya. Kalau dari klaimnya sih terlihat menjanjikan ya, tapi again untuk aku pribadi, untuk sebuah sunscreen itu emang yang aku cari adalah perlindungannya ya, bukan ke skincare-nya. Tapi kalau misalnya mereka ngasih poin plus sebanyak ini sih ya bisa jadi pertimbangan yang bagus untuk memilih sunscreen ini. Sunscreen ini beratnya 30 gram. Harganya itu di officialnya 189. Agak pricey kan? Iya, buat aku agak pricey untuk 30 gram sunscreen. Tapi ya ini tinted sunscreen, bukan sunscreen yang nggak ada warnanya. Dan tinted sunscreen seharusnya nggak ngasih warna abu-abu, nggak ngasih white cast, dan minus dari sunscreen kebanyakan. Cuma dengan harga 189.000 itu ibaratnya bisa dibeliin buat sunscreen skin Aqua, sunscreen favorit aku, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 botol. Yang paling aku suka pertama kali dari ini adalah ya jelas ya packagingnya. Packagingnya cantik, gak berisik, kelihatan elegan. Dan ini tuh packaging yang menurut aku masih legit ya. Aku suka sama desainnya. Desainnya ini masih jarang banget kita temuin. Jadi begitu kita lihat siluet produk ini dari jauh, misalnya dari bentuknya kita akan langsung tahu kalau ini produknya BLP dengan Avoskin tinted sunscreen-nya mereka. Untuk aplikatornya bentuknya itu pump. Dan ini kelihatan ramping ya, travel friendly dan handy juga. Ngeluarin produknya juga cukup gampang karena teksturnya itu nggak terlalu kental dan nggak cair, jadinya masih bisa banget dikontrol. Di sini aku akan ngaplikasiinnya sesuai peraturan kita pakai sunscreen, ya ini peraturan 2 jari kayak gini. Kita langsung taruh di sini aja. Seperti yang kalian lihat, ini warnanya agak yellow buat aku, tapi nanti lama-kelamaan warna seperti ini adalah warna yang cocok buat aku. Aku akan menunjukkan dulu ke kalian warnanya kayak gini. Ini kelihatan banget berlepotan, tapi memang kita tetap akan nganggap ini sebagai sebuah sunscreen ya, bukan sebagai foundation atau complexion. Jadi tetap dipakai 2 jari dan ngaplikasiinnya juga nggak kayak foundation yang pakai brush atau pakai spons. Kita akan tetap pakai tangan biar produknya nggak terbuang. Katanya kalau ngaplikasiin sunscreen itu kita cukup menepuk-nepuk gitu, nggak perlu terlalu banyak digesek-gesek gitu. Menurut aku untuk sebuah produk tinted sunscreen ini tuh pigmentasinya udah kayak foundation gitu, coveragenya tuh udah kayak foundation, lebih dari cushion malahan. Dan menurutku ini tuh lebih PR buat ngeratainnya, dia butuh banyak waktu, nggak secepat kalian ngaplikasiin sunscreen yang lain. Tapi gimana ya, namanya juga tinted sunscreen, dia ada coveragenya yang mana harus kita ratain, kalau nggak ya cemong. Kita nanti akan lihat setelah produknya ngeset dan rata. Oke, baiklah, ini sudah hampir rata. Sebenarnya gini sih, aku agak bingung. Dari yang aku bayangin dari sebuah tinted sunscreen itu coveragenya lebih tinggi dari sunscreen yang ada tone up-nya, yang enteng gitu. Tapi tinted sunscreen ini, tinted sunscreen-nya BLP Avoskin yang terbaru ini kayak foundation, agak cemong. Lumayan tinggi coveragenya ini. Bahkan ini bisa nutupin warna bibir. Aku agak kurang suka karena aku berharapnya sebuah sunscreen itu walaupun ada tintnya itu nggak setebal ini gitu. Iya, ya. Coba nanti kita lihat dulu. Kalian bisa lihat kan ini? Iya, finishnya nggak matte, finishnya lebih ke dewy menurut aku. Nggak yang becek juga, nggak sebecek sunscreennya Wardah yang jelas. Dia dewy finish dan dia bisa geser kalau kalian nggak set. Kalian lihat di tangan aku. Iya, dan ini bikin kotor karena ngecap kemana-mana.
Oke, aku sekarang jadi agak bingung gitu sih. Aku ngerasa kayak it is a bit too much for me. Ini terlihat terlalu banyak coveragenya. Aku kurang suka untuk sebuah sunscreen ya. Walaupun misalnya habis ini, kita akan lihat sih habis ini kalau misalnya di set bedak, dia apakah terlihat cakey atau masih kelihatan dewy finish. Walaupun ini belum di set aja udah kelihatan agak cakey menurut aku. Tapi enaknya produk ini tuh nggak ngap sama sekali. Emang ada sesuatu, kayak ada sesuatu di muka kita tapi nggak seengap sunscreen yang lain. Sebenarnya dari jauh kelihatan coveragenya bagus, kelihatan dia bisa nutup dosa-dosa di muka. Yang jelas dia transfer karena ini tinted sunscreen, dia dewy finish, ada warnanya. Berarti kalau kalian pakai masker tentu saja akan transfer. Oke, karena di sini udah tinted sunscreen, idealnya adalah pakai bedak loose powder yang nggak ada coveragenya. Di sini aku cuma punya Fit Me loose powdernya, dia sedikit ada warnanya. Mungkin kita akan nyoba di sebelah sini pakai loose powder, jadi kayak coveragenya lebih enteng kan si loose powder ini. Dan di sebelah kiri kita akan pakai bedaknya Pixi yang silky powder cake. Ini jelas ada coveragenya. Oke, setelah di set pakai loose powdernya Maybelline Fit Me, ini jadi bagus. Coveragenya tambah sedikit, tapi nggak yang kelihatan cakey banget, nggak seburuk yang aku pikir awal tadi. Jadi kalau pakai loose powder bagus. Oke, sebelah satunya kita pakai bedaknya Pixi. Ya, jelas lebih kelihatan coveragenya karena bedak padat. Enak juga bedaknya Pixi ya, wangi. Oke, ini kayaknya pengaruh dari shade bedaknya sih. Bedaknya Pixi ini aku kan ambil shade yang nomor medium beige. Ini jadi lebih kuning. Dan si Maybelline Fit Me yang light lager ini tuh agak putih peach gitu loh. Jadi di muka aku kelihatan lebih enak dilihat yang sebelah kiri karena warnanya sama mirip kayak si ini tadi. Jadi ini cocok, warnanya pas gitu. Secara tekstur sebenarnya enak juga sih. Cuma yang Pixi ini jadinya dewy, masih dewy. Yang ininya lebih ke matte, lebih kayak nyerap si minyak tinted sunscreen tadi. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma kalau dari segi warna aku tetap lebih suka pakai ini. Dan karena cuaca Bandung itu dingin, jadi kita butuh sesuatu yang dewy, bukan yang matte karena nanti makin kering. Jadi tuh kalau nggak di set pakai bedak, dia tuh finishnya dewy banget, kayak glass skin gitu. Dan pori-porinya tuh terlihat gitu. Sedangkan setelah di set jadi lebih kelihatan flawless. Aku sebenarnya lebih suka kalau ini di set. Soalnya kalau nggak di set tadi kelihatan banget gampang ngegeser. Kita akan lihat juga setelah di set apakah dia masih ngegeser. Apakah dia masih nempel di tisu? Enggak. Yes, berarti emang bagusnya di set. Dan aku saraninnya sih ngesetnya biar nggak terlalu cakey, tetap pakai brush, jangan pakai sponge. Oke, kita akan nyoba pakai masker. Oke. Jadi ini adalah percobaan, suaraku kedengeran nggak? Jadi ini adalah percobaan pakai masker setelah pakai tinted sunscreennya BLP Avoskin yang di set pakai bedak. Tapi ini paling nanti juga gesernya tuh cuma di sebelah yang lengket sama kulit sih, karena bentuknya kayak gini cuy, moncong. Kita buka, nempel. Nggak banyak sih. Oke, karena pas shoot video review ini tuh jam 6 pagi, sehingga aku nggak bisa menunjukkan hasil dari maskernya dengan lebih real. So, di sini nanti akan aku share potongan video dari pemakaian tinted sunscreennya BLP dan Avoskin yang aku pakai buat kerja dari siang sampai malam. Oke, ini adalah update setelah 4 jam pemakaian pakai tinted sunscreennya BLP Avoskin. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi di sini dia udah hilang, di sininya juga sedikit hilang, sama di sini. Ini finishnya masih bagus banget. Aku suka kalau udah lama dipakai daripada waktu awal pemakaian tadi. Makanya di video tadi tuh aku agak kayak kelihatan, wah ini produknya jelek kayak gitu, bla bla bla. Tapi ternyata setelah dipakai lama dia stay gitu, coveragenya lumayan banget sih ini. Dan karena ketutupan masker daerah sini, jadi emang daerah sininya udah lumayan pudar ya. Ini aku udah pakai buat sholat asar sama maghrib. Kalau untuk penampakan di maskernya, jadi aku pakai masker warna putih dan dia ngecapnya lumayan banyak ya. Ini ada lipstiknya, terus di bagian ujung sama di bagian bawah kelihatan warna kuningnya. So far aku cukup impress, terpesona sama coverage dan hasilnya kalau udah lama dipakainya.
Dan hari ini tadi Bandung tuh panas banget, jadi memang wajar kalau melting ya. Sama sekali nggak bikin kering. Ini lagi bulan puasa dan aku di dalam ruangan ber-AC, biasanya tuh kering. Ini nggak ada yang nge-crack gitu juga. Justru masih dewy dan kayak kulit yang bagus, yang flawless gitu. I love it. I love the skin looks. Oke, ini aku kayaknya mau ganti masker karena udah kayak gini banget. Dan ini juga udah dipakai wudhu. Nanti jam 9:30 gitu aku akan update ke kalian di masker yang kedua. Apakah masih nempel? Hai, jadi ini update per jam 10 malam. Jadi ini totalnya udah 9 jam pemakaian tinted sunscreennya BLP Avoskin. Coveragenya masih bagus ya. Walaupun dia transfer ke masker, ternyata dia masih ada stay-nya dan stay-nya juga bagus. Aku suka sama hasilnya yang dewy dan juga stay-nya. Untuk hasil yang di masker kedua, tadi masker yang pertama kalian udah lihat kalau itu benar-benar transfer. Yang di masker kedua tuh kayak gini, dia masih transfer tapi nggak sebanyak yang pertama tentu saja, jadi kayak udah campuran sama keringet gitu. So far aku suka. Plus dari produk ini tuh dari SPF-nya juga yang udah 50 PA++++. Pilihan shade-nya sangat-sangat bagus menurut aku untuk produk lokal. Terus namanya multipurpose, dia ada skincare-nya juga. Tapi aku sendiri nggak peduli sih. Kemudian packaging-nya. Iya, jadi dari packaging-nya aku suka. Minusnya yang aku nggak suka adalah pertama dari harganya. Untuk produk lokal tinted sunscreen harga 189 itu menurut aku ya itu agak pricey karena di sini netonya cuma 30 gram coy. Skin Aqua neto 50 gram 50.000. Oke, skip, nggak usah dibandingin itu. Misalnya Azarin itu yang Sun Shield yang warnanya biru semangka itu harganya di 80-90.000, beratnya 100 ml. Itu bisa dipakai berbulan-bulan juga. Itu juga sunscreen yang oke banget menurut aku untuk sunscreen lokal. Dari harganya aku udah nggak akan beli lagi produk ini kecuali kalau dikasih sih. Bakal mikir-mikir lagi, mendingan aku beli sunscreen dan juga cushion. 189 nih bisa dapat beberapa produk makeup sekaligus. Untuk finishnya yang dewy itu suka banget. Itu yang diharapkan kita semua dari sebuah produk sunscreen. Walaupun ada juga yang suka kalau sunscreennya matte, tapi kalau aku lebih suka kalau tetap ada dewy-nya gitu. Jadi kelihatan kulit itu lebih sehat. Ini memperlihatkan itu. Dewy-nya kelihatan kalau kulit sehat, cuma coveragenya bikin kulit kelihatan dempul. Jadi itu kayak gimana ya? Bingung gitu, nimbang. Finishnya dewy enak nih dilihat dari jauh, tapi begitu deket langsung kelihatan keki atau dempul. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton bacotan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.